Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat dan juga semangat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Pukat Nasional, yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Konvensi Nasional yang keempat, dan juga tentunya seluruh peserta Konvensi Nasional keempat Pukat Nasional. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kami masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan ya untuk bisa hadir walaupun secara virtual dalam kegiatan Konvensi Nasional keempat Profesional dan Usahawan Katolik atau Pukat Nasional yang diselenggarakan di Makassar. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik karena kebetulan di jam yang sama dan di hari yang sama saya harus menghadiri acara yang tidak dapat kami tinggalkan. Ya, sekali lagi mohon maaf, tetapi tidak mengurangi niat dan juga tentu tujuan dari apa yang akan kami sampaikan dan juga dalam memenuhi undangan dari Pukat Nasional untuk bisa bersama-sama hadir dan juga ikut memberikan penyampaian. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pukat Nasional yang telah memilih tema membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan sosial, bersaudara, dan berkelanjutan dalam Konvensi Nasional keempat tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga tentunya hadirin sekalian, ada beberapa penyampaian yang mungkin saya akan sampaikan dan saya sudah berikan beberapa slide yang kiranya mungkin nanti bisa di-share dalam kesempatan kali ini. Mungkin tidak semua slide saya akan coba sampaikan dan saya coba elaborasi, tapi saya akan fokus terhadap beberapa slide yang mungkin sesuai dengan tema dan sesuai dengan topik pada kali ini, yaitu soal inklusivitas, soal keadilan sosial, dan tentunya bagaimana ekonomi inklusif ini bisa dibangun dan juga bagaimana ekonomi inklusif ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, mungkin bisa di-share di slide yang pertama. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kinerja perdagangan ekonomi kita dan juga tentunya sinergi antara beberapa sektor, lintas sektor perdagangan, keuangan yang tentunya banyak berdampak secara positif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi atau dalam rangka kita menanggulangi pandemi di tengah masa pandemi dan yang tentunya bisa memberikan banyak harapan dan juga banyak dampak positif kepada masyarakat kita. Di tengah masa pandemi COVID-19, kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan neraca perdagangan, ya, apa yang kita miliki, apa yang kita capai selama ini, Bapak Ibu sekalian, neraca perdagangan Republik Indonesia itu dalam capaian yang positif. Ya. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa pencapaian kita dan juga tentunya kinerja neraca perdagangan kita itu mencapai angka surplus ya yang cukup signifikan ya. Mungkin saya kembali sedikit flashback ke tahun 2021 ya. Itu rekor neraca perdagangan kita itu mencapai angka yang tertinggi semenjak 12 tahun terakhir. Dan itu angkanya akumulasi di angka 34,34 miliar US dollar, di mana ekspor kita sendiri itu mencapai kurang lebih di angka 230 miliar US dollar secara total, secara keseluruhan. Nah itu dilanjutkan kembali di tahun 2022, mungkin bisa di slide yang keempat, itu mencapai di tengah masa pemulihan ekonomi global mencapai di angka surplus pada bulan April, data terakhir yang kami terima itu di angka 7,56 miliar US dollar. Sehingga Januari sampai dengan April, surplus kita secara akumulatif itu mencapai 16,89 miliar US dollar. Nah, ini bisa disampaikan, nah, apa yang bisa kami sampaikan adalah tren-trennya adalah mengalami kenaikan ya. Dan ini mudah-mudahan akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun 2021. Kita bisa lihat kalau angka tahun 2021 itu adalah di 35,34 miliar US dollar, ya mudah-mudahan di angka
tahun 2022 ini bisa mencapai lebih daripada itu, di mana sekarang sampai dengan April kita itu belum setengah tahun sudah mencapai 16,89 miliar US dollar. Nah, tentu ini Bapak Ibu sekalian, kita banyak mencapai pencapaian ini tentunya tidak hanya kerja keras dari Kementerian Perdagangan, ya. Puji Tuhan kita bisa mencapai itu, angka yang tertinggi semenjak 12 tahun terakhir. Tetapi sekali lagi, ini kerja kita bersama, kerja kita yang inklusif, kerja kita yang harus mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar lintas kementerian dan lembaga, atau biasa kami sebut lintas KL. Karena tidak hanya Kemendak, tetapi juga melibatkan banyak sekali lintas kementerian lembaga, baik juga di pusat maupun juga di pemerintahan di daerah, provinsi, kabupaten, dan juga di Kota Madia. Nah, ini semua yang menjadikan sekali lagi pencapaian ini bisa kita capai secara maksimal dan tentunya secara komprehensif dengan nilai yang signifikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga tentu sesuai dan searah dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada kami di Kemendak, ya, melalui Pak Menteri kami dan juga jajaran untuk bisa mencapai itu. Dan puji Tuhan itu kita capai dan kita harus pertahankan, dan mudah-mudahan angkanya akan menjadi lebih banyak dan lebih signifikan lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita melihat kinerja perdagangan itu meningkat, ya, ekspor kita itu meningkat, ya, angka surplus yang artinya tentunya ekspor lebih besar daripada impor itu meningkat, ya. Artinya apa? Artinya ingin saya sampaikan optimisme, harapan, ya, di tengah masa pandemi COVID-19 ini ternyata membuat Indonesia ini semakin tangguh, ya, semakin tumbuh, dan juga tentunya semakin termotivasi, ya, untuk mencapai pencapaian tersebut. Dan ini kita bisa lihat dari data dan angka yang kami capai dan kami sampaikan dengan data-data yang tidak hanya dari Kementerian Perdagangan datanya, tapi juga sebenarnya data yang valid dan independen dan objektif dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik, yang tentunya menyajikan data-data yang kredibel, ya. Nah, ini semua dijadikan dalam sebuah bingkai, ya, dijadikan dalam sebuah tatanan dan sebuah fondasi untuk mengedepankan sekali lagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Kalau kita melihat inklusivitas, itu artinya adalah bagaimana kita harus meng-reach out, harus merasakan, dan harus juga membangun segala macam pembangunan dari segala macam sektor untuk setiap kita, setiap masyarakat. Dan itu kita bisa lihat indikatornya terdiri menurut dari Bappenas ada 3 pilar. Pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, kedua adalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan yang ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan. Nah, itu kita bisa lihat data yang disajikan di sini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 itu relatif trennya meningkat, ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, tentunya peningkatan indeks pembangunan ekonomi inklusif di tahun 2021 dan mudah-mudahan di tahun 2022 akan semakin lebih meningkat lagi, itu memang banyak dipengaruhi oleh kinerja perdagangan dari sektor macam-macam. Tidak hanya dari sektor perdagangan, tetapi juga sektor yang lain. Nah, kalau kita breakdown lagi lebih mendalam, sektor perdagangan tentunya banyak juga bersumber dari sektor real, yang tentunya juga banyak langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena kalau kita bicara sektor real, kita bicara banyak sekali akses-akses atau kesempatan-kesempatan yang memang itu langsung impact-nya itu ke masyarakat. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat aktivitas perdagangan di pasar. Ya, di pasar-pasar di Indonesia itu banyak sekali jumlahnya, ya. Ada ratusan bahkan ribuan yang memang banyak itu bernaung di bawah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Tetapi memang banyak sekali yang kita bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, karena memang fasilitas-fasilitas pasar mulai dari pasar tradisional sampai dengan modern itu banyak juga bersupport dari Kementerian Perdagangan. Dan oleh karena itu, kami memahami betul bahwa sentra aktivitas perdagangan itu letaknya adalah di pasar. Nah, ini sebagai wujud konsekuensi logis bagaimana aktivitas perdagangan itu dilakukan, dirasakan, dan impact-nya itu juga untuk masyarakat yang memang bersumber dari salah satu instrumen, yaitu adalah pasar. Nah, kebetulan pasar yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan itu banyak sekali yang memang membuka kesempatan dan juga membuka akses dan juga tentunya membuat masyarakat itu bisa
melangsungkan rutinitasnya, melangsungkan aktivitasnya dengan bertransaksi dan berjual beli di pasar. Nah, karena kebetulan pasar adalah bagian dan juga domain dari Kementerian Perdagangan, kami juga ingin mengenforce dan juga memberdayakan pasar-pasar di seluruh Indonesia untuk dapat semakin diberdayakan. Nah, ini juga bagian dari inklusivitas yang harus secara konsisten dibina, dilakukan, diimplementasi, yang tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin saya langsung masuk saja ke contoh spesifik. Contoh yang paling konkret, ya, bagaimana pasar-pasar kita, mulai dari pasar tradisional, ya, pasar becek, pasar modern, retail yang besar, dan seterusnya, itu kita mau coba transformasi dalam sebuah hal yang sifatnya digital, atau boleh saya sebut digitalisasi. Nah, ini yang terus-menerus kita coba berlakukan. Ya, digitalisasi pasar, ibu bapak sekalian. Ya, hal yang paling sederhana dari digitalisasi pasar adalah contohnya apa? Dengan kita memulai, kita menginisiasi yang namanya pembayaran digital atau cashless payment. Nah, itu dalam rangka apa? Di tengah masa pandemi COVID-19 ini kita tentunya ingin mensupport penerapan protokol kesehatan dengan cara mengurangi kontak fisik. Dengan menggunakan cashless payment, kita juga turut serta melakukan itu karena akan ada meminimize yang namanya kontak fisik. Kalau kita mau jual beli, kita mau beli dagangan barang di pasar, kita cukup men-scan, ya, men-scan dengan yang QR code. Ya, kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, namanya Quick Response Indonesian Standard, dan itu kita coba hanya dengan kita men-scan tidak sampai 3 detik transaksi berpindah dari pembeli ke penjual, tidak ditampung ke rekening pihak ketiga tapi langsung ke penjual. Nah, ini alasan kepraktisan, efisiensi, dan tentunya ini semakin membuat sekali lagi penerapan protokol kesehatan karena minimize kontak fisik. Ini sederhana, tetapi kami lakukan dan kami terapkan, dan tentunya dalam rangka juga membangun inklusivitas ekonomi yang tadi kami sebutkan. Lalu yang kedua, ini juga dampaknya besar, ibu bapak sekalian, untuk juga membantu masyarakat dengan berhubungan dengan perbankan. Mengapa saya katakan begitu? Karena dengan adanya cashless payment, pembayaran elektronik menggunakan QR code atau kris yang bekerja sama dengan BI, itu kita semua tertib administrasi, lebih organize, lebih sistematis, ya, sehingga ya nanti semuanya akan terekord dengan baik, tercatat dengan baik, teradministrasikan dengan baik, pemasukan, pengeluaran, sehingga nanti kalau penjual misalnya kalau mau melakukan modal tambahan, dengan dia misalnya harus berhubungan dengan perbankan, mengajukan kredit dan seterusnya untuk mendapatkan tambahan modal, akan lebih mudah ketika ditanya nanti, coba kita lihat cash flow-nya, coba kita lihat penjualan transaksi hariannya, rapi tersimpan karena sudah elektronik. Nah, itu contoh bagaimana sekali lagi digitalisasi mensupport masyarakat, memberikan kemudahan, memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Dan tidak stop sampai di situ, tapi kami juga melakukan support kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ini sebenarnya the very basic atau the very foundation dari sebuah ekonomi yang inklusif. Karena kita bicara inklusivitas itu menjangkau semua masyarakat, termasuk UMKM yang pada dasarnya berkontribusi terhadap 90%, ya, 90% dari PDB kita yang fokus kepada produksi konsumsi rumah tangga. Nah, artinya apa, ibu bapak sekalian? Ini tentu semakin mensupport dan juga semakin mendukung, ya, bagaimana inklusivitas ekonomi itu dibangun dari setiap level, starting from usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan itu yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan. Itu yang mungkin masyarakat selama ini mungkin banyak mendengar bagaimana UMKM itu berkontribusi, dan kita tidak stop hanya sampai kepada binaan UMKM, ibu bapak sekalian, tapi juga sampai kepada bagaimana menyiapkan mereka untuk ekspor, di mana itu adalah bagian dari bagaimana kita menerapkan ekonomi inklusif untuk UMKM dan membuat mereka semakin mengglobal di tingkat internasional. Nah, ini kita lakukan di Kementerian Perdagangan, ibu bapak sekalian. Banyak programnya, saya mungkin coba satu yang spesifik. Kita punya yang namanya PPEI, ya, Pusat Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia, atau dulu kita sebut Balai Pelatihan Ekspor. Di situ ibu bapak sekalian, semua peserta UMKM, pedagang, pelaku usaha, apapun skalanya, apapun size-nya dan volumenya, itu kita berikan pendampingan, pelatihan, training untuk hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang lebih sederhana atau mungkin lebih kompleks dan seterusnya. Bagaimana itu kita bisa memberikan bantuan dan support? Contoh paling sederhana, bagaimana kita membantu
usaha-usaha ibu kecil menengah dalam bidang makanan, snack ringan. Kebetulan kampung saya di Manado, di Sulawesi Utara. Waktu itu saya berkesempatan hadir untuk melihat, meninjau salah satu produksi skala rumah tangga yang membuat snack-snack makanan ringan yang terkendala. Bagaimana mereka mau ekspor? Kendalanya di sertifikasi dan standarisasi. Itu dibantu lewat Balai Pelatihan Ekspor. Bisa gitu mendapatkan solusi dengan kita memberikan guidance, memberikan pendampingan supaya masyarakat ya yang berjualan mungkin makanan snack ringan yang hendak diekspor keluar bisa mengetahui secara persis bagaimana sertifikasi dan standarisasi yang bisa diterapkan. Nah, ini semua kita bantu dari hulu ke hilir sampai ke bisnis matchingnya, Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak cukup sampai kita dalam pelatihan di hulunya, tapi sampai bagaimana melakukan bisnis matchingnya. Sekali lagi, penerapan bagian dari inklusivitas ekonomi yang kita lakukan di dalam masyarakat kita. Bisnis matching yang dimaksud adalah bagaimana mempertemukan antara dengan pembeli dan juga penjual di negara-negara tujuan. Dan jangan lupa, Kementerian Perdagangan punya yang namanya perwakilan dagang di seluruh dunia. Ada 46 perwakilan dagang. Ada Atlasa Perdagangan, ADDAK, ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. ADDAK ditempatkan di ibu kota, ITPC ditempatkan di kota-kota yang strategis komersial yang non ibu kota. Nah, tugasnya mereka yang merupakan ujung tombak Kementerian Perdagangan melakukan business matching. Bapak sekalian, yang tadi sudah di train, diberikan pendampingan, pelatihan, packaging, dan apapun di ibu kota, di Jakarta, di Indonesia. Lalu ketika mereka melakukan ekspor, mereka tepat sasaran. Karena tidak semua negara memiliki demand yang sama terhadap produk-produk UMKM atau produk-produk yang berasal dari Indonesia. Nah, tugas mereka adalah melakukan identifikasi barang apa, produk apa yang cocok sehingga mereka tidak salah kirim. Dan juga memastikan supaya produk yang dikirim itu sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Karena sekali lagi tantangan yang selama ini juga dialami adalah 3K tadi. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, 3K ini ya yang kami support melalui pendampingan, pelatihan, training, dan kami support juga melalui business matching yang ada tadi di 46 perwakilan, sehingga ketika mereka mau ekspor, mereka tahu step-stepnya, technicalities-nya, specs-nya, dan tentunya negara tujuan, sehingga business matching-nya itu bisa terselenggarakan dengan maksimal. Belum lagi kita bisa mention, ini bisa dilihat di sini ada yang namanya perjanjian dagang. Nah, per hari ini, Ibu Bapak sekalian, saya dengan bangga mengatakan Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 25 perjanjian dagang seluruh dunia. Dan itu ada semua di 5 benua. Ada dari Afrika, ada dari Asia, ada dari Australia, ada dari Eropa, ada juga dari benua Amerika. Jadi bisa dibayangkan, perjanjian dagang kita ini tersebar di seluruh dunia, tersebar di 5 benua. Dan ini merepresentasikan banyak kepentingan-kepentingan nasional yang tentunya nanti akan dimanfaatkan juga oleh setiap pelaku usaha, baik itu dari skala UMKM maupun juga skala besar. Mereka bisa memanfaatkan hasil-hasil, benefit-benefit, keuntungan-keuntungan dari perjanjian dagang tersebut. Ya. Ada banyak sekali contohnya, saya tidak mungkin go over satu persatu karena terbatasnya waktu, tapi saya coba ambil contoh satu saja. Indonesia, Australia, SEPA. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di situ kita bisa melihat benefit-benefit yang didapatkan oleh Indonesia sebagai bangsa yang besar, ya. Contohnya ada banyak sekali keuntungan, saya coba spesifik ke satu keuntungan. Soal pos tarif kita. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kalau Indonesia mau ekspor barang ke Australia, ada hampir mencapai sekitar 7.000 produk, 6.900 sekian produk kita yang masuk ke Australia itu bebas pos tarif alias 0 atau 0. Bisa dibayangkan itu. Dari segi cost bisa memotong mungkin 20-30% cost, efisiensi, practicality, dan seterusnya. Nah, itu saya hanya baru bicara satu perjanjian, belum bicara perjanjian lain. Tapi karena sekali lagi terbatasnya waktu, mungkin saya tidak sempat utarakan satu persatu. Tetapi intinya, perjanjian dagang yang kami punya, pelatihan pendampingan yang kami lakukan, business matching yang kami implementasikan, seluruhnya itu dikombin dan tentunya menjadi bagian dari program besar Kementerian Perdagangan untuk memastikan sekali lagi pensuportan kepada apa? UMKM, perdagangan kita, kinerja untuk mencapai neraca perdagangan yang surplus, dan seterusnya yang memang didasari oleh sebuah inklusivitas yang berkelanjutan. Nah, itulah inti atau mungkin core atau mungkin esensi dari bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial pada ujung-ujungnya. Karena kita ingin memastikan bahwa yang namanya keadilan sosial itu sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu didapatkan melalui sebuah program-program besar yang strategis, program-program yang tepat sasaran, dan tentunya
kegiatan-kegiatan yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika kita melaksanakan program, jangan hanya sending saja, tetapi delivered. Kita harus delivered, ya. Delivered artinya apa? Dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau kita melaksanakan program kegiatan tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi betul-betul mengena kepada masyarakat, membuat masyarakat terbantu, menyejahterakan masyarakat, dan tentunya membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Nah, ini hal-hal yang sangat penting, ya, saya pikir yang bisa kami lakukan dan juga akan terus dilakukan. Tapi saya ingin juga menyampaikan, dalam rangka kita mencapai inklusivitas, keadilan sosial, bersaudara dan berkelanjutan sesuai dengan tema yang diberikan pada konferensi pada kali ini, kita juga ingin memastikan bahwa ada keberpihakan, bahwa ada afirmasi yang jelas dan tegas kepada produk-produk Indonesia. Nah, ini sangat penting, Bapak sekalian. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus juga menyampaikan message, strong message kepada publik, kepada masyarakat, bahwa produk-produk bangsa Indonesia sesuai dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang dicanangkan oleh pemerintah, itu menjadi salah satu strong message kita untuk tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat dunia ketika Indonesia mempunyai produk-produk yang berkualitas, yang kuantitasnya juga banyak, yang tentunya sekali lagi saya bisa sebutkan, ekspornya juga bisa continue sesuai dengan 3 kata tadi, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, tetapi itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan dan juga mewujudkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui cinta produk bangsa kita dengan dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia jangan hanya cuma slogan, jangan hanya kita cuma slogan bangga saja, tapi kita tidak pakai barangnya, kita tidak konsumsi makanan lokal kita tidak gunakan, ya, buatan-buatan produksi barang dalam negeri. Kita harus gunakan nih Bapak sekalian, kita harus pakai barang, kita harus beli barangnya. Nah, saya contoh konkret saja, saya hari ini di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memakai baju batik. Ini 100% made in Indonesia. Saya beli langsung dari pengrajin, bahannya saya jahit, langsung saya pakai. Bisa ditanya kepada staf-staf saya di kantor setiap hari, Ibu-Bapak sekalian. Tidak hanya pada kesempatan ini, saya itu kalau tidak pakai batik, pakai tenun, pakai kain tradisional, pakai kain daerah, dan saya koleksi dari seluruh daerah di Indonesia. Setiap kali saya kunjungan kerja ke daerah, saya pasti selalu beli kain-kain lokal, kain-kain tradisional, karena memang saya suka, saya bangga, dan saya pakai, dan saya tunjukkan ini bangga dengan buatan produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Dan tidak hanya cuma sampai di baju, saya pakai jam tangan, Ibu Bapak sekalian, Bapak bisa lihat ini jam tangan saya, ini jam tangan lokal, made in Indonesia 100%. Sekali lagi, made in Indonesia 100%, dan jam tangan ini Bapak sekalian, ini juga siap untuk ekspor, bagian dari produk UMKM. Dan Bapak Ibu lebih tahu lagi, ini dijadikan juga untuk souvenir pada saat nanti G20 acara, untuk menjadikan salah satu cindera mata untuk para pemimpin dunia. Artinya apa? Kita bangga dengan kualitas jam tangan ini, warnanya bagus, kuning, cerah, menggambarkan kecerahan kita. Dan tentunya ini dijadikan salah satu juga bagaimana semangat kita untuk melakukan ekspor produk seperti jam tangan ini. Tidak cukup sampai jam dan tidak cukup sampai di baju, celana pun saya juga produk dalam negeri. Saya mungkin tidak bisa tunjukkan, tetapi intinya ini adalah sebuah keberpihakan dan juga wujud konkret bagaimana kita melakukan BBI, Bangga Buatan Indonesia. Tidak cukup sampai di baju, jam tangan, dan celana, tapi juga di sepatu. Nah, ini saya tunjukkan, kalau ini saya bisa lepas sepatu saya. Sepatu saya ini Bapak sekalian, ya, ini yang saya pakai setiap hari. Sepatu saya ini buatan Indonesia, made in Indonesia 100%, buatan lokal, buatan Jawa Barat, ya. Dan ini bahannya kulit bagus, tahan lama, sudah pakai sekian tahun, ya, nyaman, bisa dipakai indoor, outdoor, kesempatan formal, informal. Dan Bapak Ibu ketahui, ini bisa dicek nanti di online, ya. Karena yang jual senang saya pakai ini, saya beli ini, jadi khusus yang item ini, ya, ini nama sepatu ini namanya
Jerry Sambuaga sesuai dengan nama saya. Nah, itu contoh bagaimana kita memastikan, mewujudkan, menerapkan dan mengimplementasikan keberpihakan yang konkret. Ya, ini tidak awang-awang, tidak abstrak, ini konkret. Ya. Dan tidak cukup sampai di sepatu. Ya. Hand sanitizer yang saya pakai sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ini juga sama. Made in Indonesia 100%. Buatan lokal, ya, dan ini sudah diekspor. Ya, dan produk-produk yang selain ini juga diekspor oleh salah satu brand yang saya kenakan ini. Made in Indonesia 100%. Nah, artinya ini bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Inilah bagian dari kita mewujudkan inklusivitas, keberpihakan, afirmasi, keadilan sosial yang berkelanjutan yang diterapkan dalam hal-hal yang sederhana tapi konkret dan spesifik. Dan saya harapkan ini semua juga menjadi salah satu penyemangat kita, motivasi kita. Dan tentunya kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari komunitas, dan tentunya kita ini memiliki banyak peran. Ya, dan saya yakin ya profesional dan usahawan Katolik ini sangat berperan, sangat memiliki kontribusi yang strategis. Dan tentunya para profesional, ya, usahawan Katolik yang tentunya memiliki peran dan juga memiliki kontribusi yang strategis diharapkan terus-menerus juga bisa memberikan secara kontinu. Ya, karena ini adalah bagian dari sekali lagi kerja kita bersama, kerja kita secara kolektif. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya kepada profesional dan usahawan Katolik ya atau disingkat PUKAT ya. Dan ini pada hari ini PUKAT sedang menyelenggarakan konvensi nasional yang keempat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Semoga kegiatan konvensi nasional dari PUKAT ini yang diselenggarakan di Makassar dapat memberikan hasil-hasil yang baik ya, dan tentunya sebagai bagian dari masyarakat ya bisa juga memberikan kontribusinya secara kontinu, secara konsisten dan terus-menerus secara kolektif dan juga secara inklusif. Ya, jadikanlah inklusivitas itu sebagai bagian dari bagaimana kita memandang nilai itu sehingga nilai itu bisa berkembang dan juga menyebar kepada masyarakat kita dengan nilai-nilai yang positif. Karena inklusivitas itu merujuk kepada kebersamaan, merujuk kepada kekeluargaan yang memang memiliki banyak trickle down efek mulai dari perdagangan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf saya tidak dapat hadir secara fisik di Makassar karena ada acara di jam dan hari yang sama, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya dapat hadir secara langsung, secara fisik untuk dapat bisa bersua secara langsung. Terima kasih dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam semangat.